Iklannya itu unit baru, tapi ini baru 1 bulan, baru 1 bulan dipakai, ternyata sudah mati total. Mati total atau gagal total? Saya yakin bukan karena petir. Kalau terkena petir, kecenderungan dia bau gosong ya, bau gosong. Tapi ini tidak bau gosong. Nah, ya memang tampilannya bagus ya. Tampilannya bagus, simple dan elegan. Hanya saja yaitu kita tidak bisa meyakinkan gitu ya. Kualitas IC-nya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan sedikit ya mengulas ya satu device atau produk ya, produk per-wifi-an. Ini kemarin saya ambil dari marketplace lokal gitu ya. Sudah 1 bulan gitu ya. Namanya modem GPON ya, modem GPON. Ada sih jenisnya macam-macam, ada model GPON, ada yang XPON, ada yang IPON ya. Kalau ini modelnya IPON ya. Fungsinya itu buat koneksi sumber internet ya. Koneksi sumber internet untuk WiFi berbasis fiber optik gitu ya. Jadi begini ya teman-teman, akhir-akhir ini itu marak di marketplace lokal itu banyak dipasarkan, banyak seller-seller yang ngejual modem-modem ZTE, GPON atau IPON ini gitu ya. Memang secara merek bagus gitu ya, karena setiap ISP atau operator internet di Indonesia itu cenderung menggunakan modem GPON merek ZTE ataupun merek-merek Cina lainnya gitu ya. Dan karena memang operator di Indonesia ISP internet itu biasanya memonopoli produk ya, memonopoli pasar ya terkait dengan distribusi modem GPON. Nah, ini sengaja saya beli, tapi bukan untuk koneksi fiber optik ya, tapi untuk koneksi Ethernet ya, untuk Ethernet, untuk jaringan lokal gitu ya. Kita memakai jaringan bridge ya, jadi kita menggunakan mode bridge gitu untuk memanfaatkan port LAN-nya sebagai hub atau jaringan lokal lah itu ya, yang menggunakan kabelan. Namun demikian, untuk fitur signal atau fitur wirelessnya juga bisa dipakai ya. Fitur wirelessnya juga bisa dipakai asalkan mode atau koneksi DHCP IP address-nya dinonaktifkan, sehingga bisa dipakai sebagai router extender ya. Jadi selain menjadi fungsinya sebagai modem GPON atau modem ONT ya, modem ONT itu modem jalur pertama kali untuk mengkoneksikan jaringan internet fiber optik gitu ya. Ini saya sedikit menyayangkan gitu ya. Kenapa saya menyayangkan? Ini menurut saya kalau untuk untuk memperluas sinyal atau memperluas jaringan gitu ya, itu kurang cocok karena apa? Sinyalnya tidak mampu menembus radius 10 meter. Itu paling kuat sinyalnya cuma 5 meter aja gitu ya. Oleh karena itu saya tidak merekomendasikan ini. Lebih baik teman-teman itu mengambil router extender ya, yang selain yang keluaran terbaru ya. Yang keluaran terbaru, meskipun modem GPON, lebih baik membeli atau mengambil yang ZTE yang keluaran terbaru seperti ZTE F609 atau yang di atasnya. Kalau yang ZTE yang ini di bawahnya ya. Ini saya
penasaran gitu ya, kemarin sengaja saya ambil, memang sengaja untuk menguji sinyal wifi-nya gitu ya, sinyal wifi-nya. Dan ternyata sinyal wifi-nya radiusnya sangat minimalis ya, jadi apa namanya, kurang recommended. Jadi kalau untuk jaringan lokal atau jaringan melalui kabelan atau Ethernet itu bisa juga itu sama dengan router-router lainnya gitu ya, dengan kecepatan 100 Mbps. Nah, yang saya sayangkan ini kan sebenarnya bukan produk baru ya, bukan produk baru. Kalau saya lihat kenapa kemarin saya ngambil ini karena penasaran, karena klaimnya si penjual mengklaim ini unit baru ya, tapi saya juga tanda tanya apakah ini baru atau bukan gitu ya. Karena kalau diamati secara di lapangan dengan berbagai macam iklan dan promosi di marketplace lokal, ternyata ini adalah kalau saya menyebutnya itu afkir ya, atau afkiran gitu ya, atau rongsokan ya. Jadi barang-barang cuci gudang atau barang-barang yang tidak terpakai dari Cina gitu ya, kemudian di drop atau diimpor oleh para pemain second ya, pemain impor barang second diimpor ke Indonesia. Ini luar biasa, ini ribuan dijual di marketplace, ribuan, banyak, lebih dari ribuan unit. Sepertinya ini pemain-pemain barang-barang second seperti orang-orang Madura, orang-orang mana itu banyak yang ngedrop ini ya. Karena apa? Untuk versi ZTE ini, modem ZTE versinya versi F477 ya, 477. Kalau yang sebanding dengan ini itu ZTE F45 dan ZTE F460. F45 dan F60 ini sama. Ini yang paling tinggi di eranya itu ya. Ini 477, ZTE F477. Sementara keluaran yang terbaru itu sekarang yang cukup bagus, yang lumayan bagus itu yang F609 gitu ya. Yang bentuknya lebih panjang dari modem ini. Ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat. Seperti IndiHome, contoh IndiHome atau Bisnet ya. Itu dia menggunakan ZTE yang keluaran terbaru. Bisa yang F609 dan bisa di atasnya gitu ya. Nah, yang saya sayangkan ya ketika saya ngambil ini adalah ternyata ini nggak kuat kualitasnya gitu ya. Kemarin saya monitor 3 hari terakhir, ini dipakai sudah 1 bulan. Di awal-awal dia normal, lampunya normal semuanya ya, cuma terakhir kali saya uji coba, ternyata sinyalnya cuma kuat dalam radius 1 ruangan. Begitu dia keluar, tertutup tembok, langsung dia putus sinyalnya tidak kuat. Sinyalnya langsung ngedrop gitu ya, sinyal wifi-nya. Itu terkait dengan jaringan wireless-nya. Kalau jaringan Ethernet atau jaringan lokal kabelan itu sih nggak perlu dipertanyakan. Itu sama dengan router-router pada umumnya gitu ya. Cuma untuk yang jaringan wireless-nya tidak recommended untuk dipakai gitu ya. Dan yang saya sayangkan adalah ketika saya 3 hari terakhir saya monitor, saya 1 hari saya jalankan 24 jam, kemudian saya cek sore hari, hari kedua, lah kok lampunya mati gitu ya, lampunya tiba-tiba mati. Ada 2 kemungkinan, apakah ini kena petir ataupun faktor adaptornya, saya juga masih belum tahu gitu ya, masih belum bisa menyimpulkan gitu ya. Kalaupun kena petir, itu pun saya masih tanda tanya, karena apa? Ketika kejadian di lokasi sekitaran rumah,
juga tidak ada petir yang berkilat. Nah, ini yang berarti menjadi tanda tanya. Berarti sepertinya nggak ada petir, meskipun saat ini sedang musim hujan gitu ya. Tapi saya sangat yakin ini bukan karena petir gitu ya. Karena ketika biasanya kalau kalau sebuah device atau perangkat elektronik kena petir, itu dia terbakar. Dia terbakar dan bau gosong. Ketika saya cek kok tiba-tiba mati, meskipun sudah dicolokkan ke stop kontak, adaptornya juga hidup normal, ternyata mati total. Ya, ini sangat disayangkan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mencoba modem ZTE ya yang sedang marak di marketplace lokal dengan berbagai macam seller gitu ya. Ya itu lebih bijak lagi lah. Ya, cuma ya memang sih kalau testimoni ataupun feedbacknya di marketplace lokal itu memang banyak sih yang membeli gitu ya. Yang beli rata-rata orang-orang yang pemain RT RW net itu ya, yang migrasi dari router ke OLT atau ke jaringan fiber optik gitu ya. Jadi pemain RT RW net yang melakukan migrasi dari kabel LAN gitu ya, kemudian dia sudah cukup modal, mereka menggunakan fiber optik, kemudian mereka beli ini gitu ya, ya sepertinya memang ini yang main itu dan yang memasarkan adalah para pemain RT RW net gitu ya, karena memang kalau keluaran terbaru ya, rilis terbaru merek ZTE modem ONT ini itu harganya di atas 200. Sementara yang marak sekarang ini yang versi secondan gitu ya, ini sebenarnya second tapi kualitasnya bagus ya, promosinya kualitasnya bagus. Ini harganya dibanderol cuma rata-rata 100.000 ya. Ada yang 100.000, ada yang 120. Ini biasanya kalau beli 100 tanpa adaptor, kalau beli 120 dia langsung include adaptornya. Tapi ini sebagai pengalaman dan sebagai pembelajaran ya, buat pelajaran saya pribadi, lebih baik kalau untuk mau memperkuat sinyal jaringan, ya memperluas jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan menggunakan wireless, itu lebih baik mengambil router extender yang umum ya, yang bukan modem ONT, kecuali kalau modem ONT yang merek keluaran terbaru gitu ya. Kalau keluaran lama ya, yang second, meskipun dia klaimnya baru gitu ya, ini pelajaran pertama. Kita masih menyaksikan satu sinyal Wi-Fi-nya, radius Wi-Fi-nya sangat terbatas. Kemudian bisa jadi ini sudah mengalami refurbish. Refurbish itu apa? Bongkar pasang gitu ya. Jadi karena ini memang rongsokan atau barang-barang second yang memang sengaja dibuang atau digudangkan dari Cina gitu ya, itu ada kemungkinan besar berapa persen gitu ya, berapa persennya yang dipasarkan itu sudah mengalami refurbish. Refurbish itu udah dibongkar pasang gitu ya. Jadi mungkin ada komponen-komponen IC-nya ataupun komponen-komponen istilahnya apa sih, transistor maupun IC-nya gitu ya, yang sudah dibongkar pasang, diganti gitu, di refurbish gitu, ditukar-tukar gitu. Kemudian tentunya covernya juga dipoles gitu ya, tentunya covernya juga dipoles gitu ya. Itu menjadi pertimbangan ya bagi teman-teman yang mungkin akan membeli atau mengambil router atau modem ONT gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan, lebih baik membeli atau mengambil yang keluaran terbaru. Biasanya harganya di atas 200 gitu ya. Kalau yang harganya harganya sekitar 100-an itu, saya pribadi ini pelajaran itu ya, pengalaman.
saya memastikan kualitasnya kurang bagus ya. Meskipun untuk jaringan lokalnya atau jaringan Ethernetnya melalui kabelan itu bagus gitu ya. Hanya saja kita tidak bisa memastikan kualitas mesinnya ya, kualitas mesinnya atau kualitas IC-nya gitu ya. Nah, itu saja. Dan tambahan lagi, ini analisa saya sih yang sementara ini. Kalau di Indonesia itu yang umum di pasaran adalah ZTE versi F609 ya, atau F600 ya. Atau kalau saya yang pernah punya itu F609. Sementara ini yang afkiran dari Cina atau rongsokan dari Cina itu dia versinya F477 atau F445 gitu. Itu waduh, ini saya sangat menyayangkan ya. Ini maaf, disclaimer juga gitu ya. Bukan bermaksud untuk menjudge para seller gitu ya yang melakukan penjualan modem ini gitu ya. Tapi ini untuk saling bijak untuk pertimbangan. Karena yang saya sayangkan ini dari sellernya adalah iklannya itu unit baru gitu ya, tapi ini baru 1 bulan baru 1 bulan dipakai ternyata sudah mati total atau gagal total. Saya yakin bukan karena petir. Kalau terkena petir, kecenderungan dia bau gosong, tapi ini tidak bau gosong. Ya memang tampilannya bagus ya, simple dan elegan. Hanya saja yaitu kita tidak bisa meyakinkan gitu ya kualitas IC-nya gitu ya. Jadi saya menyarankan lebih baik mengambil atau membeli router extender ya, apabila teman-teman mau memperluas jaringan atau memperkuat sinyal jaringan WiFi di rumah masing-masing ya. Semoga review singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa, mohon silakan bagi teman-teman yang sama-sama sudah mengambil modem ini atau membeli di market lokal ya, silakan bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar video yang saya buat tetap semangat dan bisa bermanfaat untuk lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.